Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rasa syukur tidak terhingga kita panjatkan, kita ucapkan Alhamdulillah, hanya segala puji, segala syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, ya, di mana Anda saja berada, ya. Kita masih berkesempatan, insya Allah kita akan melanjutkan perkuliahan kita manajemen pemeliharaan pedet sapi perah. Semoga selalu Anda diberi semangat untuk itu, ya. Kita kenapa membahas pemeliharaan anak sapi ini, ya? Kita tahu bahwa anak sapi ini sangat penting. Yang pertama itu untuk replacement stock, ya. Jadi ketersediaan bibit yang bisa diandalkan. Karena bagaimanapun di dalam proses produksi kita membutuhkan bibit yang mempunyai produktivitas yang tinggi dan harus mempunyai rekod yang jelas, ya. Kemudian dengan menyiapkan replacement stock dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sapi yang ada. Jadi replacement stock ini diharapkan kita mempunyai bibit yang bagus, yang lebih bagus, syukur-syukur lebih bagus dari indukan yang telah ada di kita, ya, terutama produksi susunya. Kemudian lebih baik membesarkan dari turunan unggul sendiri. Kenapa? Ya, kenapa kita harus atau lebih baik membesarkan pedet dari turunan unggul sendiri? Karena kita tahu recordingnya atau rekodnya atau silsilahnya. Nah, ini sangat penting, ya, daripada kita membeli ke tempat orang yang tidak tahu apakah ternak itu keturunan dari bibit yang bagus atau tidak, walaupun sudah ada misalnya silsilahnya. Nah, itu yang diutamakan itu adalah kalau bisa kita membibitkan sendiri. Yang berikutnya adalah angka kematian anak sapi itu dapat mencapai 20%. Jadi ini pentingnya. Kenapa kita harus tahu bagaimana pengelolaan atau manajemen anak sapi atau dikenal dengan pedet kalau di Indonesia. Karena tingkat kematiannya itu sangat tinggi kalau tidak kita melakukan manajemen pemeliharaan anak sapi atau pedet ini dengan baik. Ya, rugi kita nanti. Walaupun sapi misalnya yang partus itu menghasilkan misalnya pedetnya jantan, tetap itu adalah harus dikelola dengan baik. Kemudian berikutnya adalah kesehatan pemberian pakan, pemberian susu, dan perkandangan. Nah, ini berhubungan dengan bagaimana pedet yang kita akan dapatkan itu akan tumbuh dengan baik, bisa ini dikembangkan atau tidak itu tergantung. Ternyata status produksi nantinya itu dipengaruhi pada saat kita memelihara pedet, ya, termasuk tanaman itu jangan salah, ya. Pedet juga adalah makhluk hidup, ya, harus dipelihara dengan baik, ya. Nah, itu adalah harapan masa depan kita. Ya, kalau misalnya kita kelola dengan baik, maka ada harapan nanti produksi susunya itu akan baik. Dan itu harus didukung oleh berbagai macam, ya, termasuk di situ bagaimana pemberian pakannya, bagaimana perkandangannya yang harus mendukung pada kesehatan pedet tersebut. Kemudian upaya pedet yang dilahirkan itu sehat, ya. Apa yang bisa dilakukan? Yang pertama itu kebuntingan paling tidak 7 bulan itu sudah diperhatikan, ya. Jadi waktu kebuntingan induk tersebut berumur 7 bulan itu harus diperhatikan, ya, bagaimana kecukupan pakannya,
perlu dilakukan masa istirahat ya, tidak diperah lagi untuk mempersiapkan fetus yang baik nanti embrio yang ada di dalam ternak tersebut sehat ya. Jadi mulai dari pakannya ya, mulai dari pemeliharaannya ya, termasuk suasana kandangnya yang kemungkinan misalnya jangan sampai terjatuh ataupun kena sesuatu yang mengganggu ya, dari induk tersebut. Oke, yang berikutnya adalah kita harus melihat pertumbuhan dan perkembangan dari kelenjar susu atau pertumbuhan dan perkembangan sel-sel sekretoris dan duktus-duktusnya. Ini mungkin yang harus kita perhatikan itu pada saat laktasi pertama atau dia baru bunting pertama ya, atau kelahiran pertama nantinya itu harus diperhatikan. Apakah duktus-duktusnya atau sel sekretorisnya itu berkembang dengan baik atau tidak? Kalau tidak, misalnya kita harus lakukan treatment apa yang harus dilakukan? Mungkin ya, apakah pakannya bagaimana, sudah cukup belum, dan seterusnya. Mungkin bisa ditambah dengan vitamin dan seterusnya ya. Jadi itu diupayakan cari solusinya supaya sejak awal kita sudah melakukan treatment atau perlakuan supaya pedet yang dihasilkan baik nantinya ya, baik dari segi bobot lahirnya yang diharapkan ya minimal bobot lahirnya itu sekitar atau kurang lebih 30 kg pedet untuk sapi perah ini ya. Kemudian bagaimana penanganan pedet baru yang dilahirkan ya, pedet yang baru dilahirkan. Nah, yang harus dilakukan yang pertama ya menjelang kelahiran induk itu harus dipisahkan ya. Menjelang kelahiran Anda mungkin sudah ada recordingnya kapan perkiraan si induk ini akan melahirkan, itu sudah mulai dipisahkan di tempat yang nyaman ya untuk kelahiran. Kemudian alasi jerami kering atau goni. Goni ini adalah karung, goni zaman dulu, kalau sekarang rata-rata plastik ya. Jadi kalau tidak ada bisa jerami kering atau karpet ya, atau yang lain yang kira-kira bersih dan menghangatkan agar bisa kondisi nanti kalau memang benar ya sapi tersebut melahirkan, anak-anaknya atau pedetnya itu bisa terselamatkan atau terkelola dengan baik. Kemudian kelahiran yang normal itu ya lumayan cepat ya, sekitar 30 menit itu sudah proses kelahiran itu sudah selesai. Nah, bagaimana kalau misalnya belum lahir ya? Mau tidak mau seorang peternak ataupun siapapun yang anak kandang ya, dia harus bisa membantu ya. Minimal misalnya kalau sudah keluar kakinya atau kaki depannya yang sudah keluar, kita pegang dengan kedua tangan kita. Kemudian tarik perlahan-lahan. Ingat ya, ini tarik perlahan-lahan seirama ya, dengan perjanan. Dia ngeden kalau bahasa ini, kalau tidak tahu perjanan, ngeden ya. Apa ngeden itu bahasa ininya yang familiar Anda ya, pokoknya perjanan atau ngeden induk itu sampai pedet keluar. Jadi itu kan ada durasinya. Awalnya durasinya agak lambat ya, tetapi begitu dia proses pada saat kelahiran biasanya perjalanan itu semakin kuat ya. Ikuti iramanya, tidak boleh kita sebelum dia merjan ditarik, tidak boleh, harus disesuaikan dengan irama perjalanan ya. Jangan sekali-kali melakukan penarikan paksa. Nah, itu akan menimbulkan masalah nantinya. Ini contoh misalnya sudah keluar kakinya, apalagi sudah keluar kepalanya, ini bisa langsung dikeluarkan ya. Jadi itu. Berikutnya adalah
proses kelahiran itu apa pemicunya? Pemicunya itu adalah ACTH, hormon ACTH dari kelenjar pituitari anterior pedet. Nanti tolong Anda baca lagi fisiologi reproduksi ya, biar Anda bisa berkembang ininya ya, ilmu di dalam ternak perah ini ya, manajemen ternak perah. Nah, ACTH ini ya selanjutnya akan memicu tersekresinya hormon steroid dari bagian korteks adrenal pedet ya. Dari adrenal pedetnya ini dia mengeluarkan disekresinya hormon steroid ya. Nah, kortikosteroid ini masuk ke dalam sirkulasi darah induk dan merangsang plasenta untuk mensekresikan PGF2 alfa yang menghambat sekresi progesteron, di mana fungsi progesteron ini adalah salah satu hormon yang memelihara kebuntingan. Apa yang terjadi kalau misalnya kebuntingan sudah tidak terpelihara? Ya otomatis dia akan terjadi proses partus tersebut. Nah, PGF2 alfa ini akan merangsang oksitosin yang akan menyebabkan kontraksi di uterus. Jadi uterusnya nanti akan terjadi kontraksi supaya bisa mengeluarkan dari fetus tersebut. Nah, periode persiapan ya, kita ini ya. Periode persiapan ini bisa berlangsung beberapa jam, bisa antara 10 sampai 14 jam, bahkan bisa lebih ya, tergantung nanti di lapangan atau ternaknya. Dan juga periode apa namanya dia melahirkan pertama atau yang kedua, yang ketiga itu juga bisa mempengaruhi juga. Periode ini apa tandanya? Ya, biasanya air susu, terutama susu kolostrum, sudah dipersiapkan oleh induknya itu. Ya, jadi kelenjar air susunya atau kolostrumnya itu sudah siap. Kemudian vulva membengkak dan keluar lendir. Lendirnya sudah mulai keluar. Kemudian daerah pinggangnya sudah mulai melegok. Melegok itu ya di sininya itu sudah mulai menurun gitu posisinya ya, melegok dia istilahnya ya. Kemudian tanda berikutnya itu bisa kelihatan berjalannya perlahan ya, karena dia merasa sudah berat, merasa ada sakit, tidak nyaman ya. Kemudian tidak tenang, dan kalau di padang pengembalaan dia akan menyendiri ya, memisahkan dari koloninya. Nah, periode berikutnya adalah periode pembukaan serviks ya, di mana kontraksi uterus dan cairan fetus itu mempunyai daya untuk membuka serviks ya. Jadi kontraksi terus-menerus dari uterus ya, nanti ya dengan irama ya, mulai dari lambat sampai cepat nanti durasinya itu. Nah, pada periode ini terasa sakit atau dolores, sakit sekali ya. Jadi kalau akan ada cerita kenapa seorang ibu gitu, kalau ditanya itu ibu ya sampai 3 kali, baru ayahmu ini begitu sangat pentingnya dia harus ini ya, yang berlangsung setiap 15 sampai 20 menit. Semakin lama serviks membuka semakin lebar dan berlangsung sekitar 3 sampai 6 jam. Berikutnya adalah periode pengeluaran fetus. Pada periode ini, fetus berada di pelvis inlet, kantong amnion bergerak melewati vagina dan menggantung di vulva yang disebut waterback. Perjalanan atau ngedannya tadi yang terus-menerus menyebabkan kaki fetus di waterback ini ya bisa menyebabkan pecahnya. Akhirnya kantong ini pecah karena desakan kaki fetus ya. Ini kaki pertama. Kemudian kepala fetus di labia yang keluar biasanya moncong dahulu, ini contoh yang normal ya, moncong dahulu dengan tekanan yang kuat, akhirnya dada fetus keluar.
disusul dengan panggul, kaki belakang, dan akhirnya fetus itu akan keluar. Ya, kembali kalau misalnya perlu bantuan, ya kalau harus dibantu oleh peternak atau anak kandang. Ya, oke. Kemudian berikutnya adalah tahapannya adalah periode pengeluaran plasenta. Kontraksi uterus tetap berjalan setelah kelahiran untuk mengeluarkan plasenta dan pembungkus fetus. Plasenta secara aktif biasanya di lapangan itu sudah terlepas sejak periode kedua dan disempurnakan pada periode ketiga karena adanya tekanan dan dari uterus ya, membran dan plasenta, fetus akhirnya terlepas dan keluar lewat vulva ya, ini biasanya. Nah, bila dalam waktu 12 jam misalnya tidak terjadi perubahan, tidak keluar plasenta ini, sebaiknya dibantu dikeluarkan melalui palpasi ya. Kita berharap ada dokter hewan atau mantri hewan ya bisa membantu karena ini perlu keterampilan di dalam mengeluarkannya, perlu dibersihkan dan lain-lain ya supaya tidak terjadi infeksi atau perlukaan. Kalau tidak mampu ya bagaimanapun kita harus memanggil dokter hewan atau mantri hewan. Tapi di perusahaan biasanya sudah ada dokter hewannya yang standby, yang siap kalau terjadi atau ada kejadian khusus dia akan menolong secara cepat. Langkah pertama setelah pedet lahir, apa yang harus dilakukan adalah dengan membersihkan lendir yang ada di mulut dan hidung pedet agar tidak mengganggu pernapasan. Nah, kalau di alam, ini induk ini secara behavior, secara alami dia punya kemampuan untuk membersihkan ya dengan cara menjilati bagian hidung, mulut, dan bahkan seluruh tubuh dari si pedet tersebut ya. Kemudian bulunya yang basah oleh lendir secepatnya dikeringkan. Bisa dengan handuk ataupun apa saja yang kering yang bisa digunakan untuk ngelap badannya tersebut. Kemudian dilakukan pemotongan tali pusar ya. Setelah dipotong itu dikasih antiseptik ya, bisa iodium tinctur ataupun ya pokoknya antiseptik yang bisa di Bapak tidak usah nyebut merek ya. Setelah kuat berjalan, selanjutnya pedet dipisahkan pada kandang tersendiri. Ini kalau di perusahaan seperti itu, jangan sampai dia mengambil porsi besar pada produksi susu induknya. Karena kita kan tujuan sapi perah itu adalah bagaimana kita bisa mengkomersilkan atau menjual susunya. Jangan sampai susunya habis diminum atau dikonsumsi oleh anaknya. Sementara tujuan kita kan menjual susu tersebut. Kemudian yang paling penting ini adalah hak dari pedet itu, anaknya itu adalah dia harus diberi susu kolostrum. Harus dilakukan terutama 24 jam pertama. Apa itu kolostrum? Itu ya adalah susu yang kualitasnya sangat baik ya, protein tinggi ya, lemak, vitamin, mineralnya yang luar biasa. Ini adalah warisan yang paling bagus dari seorang induk atau seorang, ini terjadi juga pada manusia ya, seorang ibu ya, warisan yang utama itu harus diberikan pada anak atau pedet tersebut ya. Ini sebagai tambahan pengetahuan untuk Anda betapa pentingnya kolostrum ini karena nanti imunitas atau kekebalan tubuh daripada si anaknya atau pedet ini sangat amat tergantung pada kolostrum ini ya. Nah, yang jadi kendala kadang-kadang kan ada permasalahan ya, kadang tidak bisa keluar. Kalau ternak ya bisa digantikan dengan milk replacer ya, atau milk yang kita bisa buat ya, kolostrum buatan ya. Tetapi untuk manusia
diusahakan pada saat-saat pertama itu diberikan susu kolostrum. Nah, kalau di daerah, di pelosok, di pedesaan suka salah persepsi, salah kaprah, ya, dibilang susu basi. Memang bentukannya ya, secara tekstur kelihatannya kurang menarik ya. Kalau kita lihat kenyataannya itu seperti nanah gitu. Itu kandungan proteinnya sangat tinggi. Ya, jangan dikatakan susu basi, artinya di beberapa daerah itu dibuang. Padahal itu adalah warisan paling baik, warisan paling tinggi, warisan paling besar seorang ibu atau seorang induk pada anaknya itu ya. Jadi itu ini yang harus Anda perhatikan nanti kalau ada saudara, ada teman dan lain-lain yang menemukan seperti itu ya diedukasi supaya benar-benar kolostrum ini bisa diberikan kepada anaknya ya, termasuk pada sapi juga. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat kolostrum buatan ya, bisa dibikin dari misalnya setengah liter susu murni dan hangat. Misalnya ada keterbatasan induknya tidak bisa mengeluarkan air susu, bisa kita cari susu murni ya dari induk yang lain yang hangat atau dihangatkan ya, ditambah dengan 1 sendok teh minyak ikan. Nah, minyak ikan ini sering ada keterbatasan kalau di daerah. Nah, caranya gampang, pergi ke apotek, beli minyak ikan yang untuk manusia ya. Ini kan jumlahnya sangat sedikit, cuma 1 sendok teh minyak ikan ya. Memang rasanya mungkin Anda pernah minum pil atau kapsul minyak ikan itu tidak enak ya, tetapi itu sangat membantu ya. Kemudian ditambah dengan 1 butir telur ya, pokoknya 1 butir telur apa saja ya, boleh telur ayam, kampung, atau telur bebek dan lain-lain ya. Oke. Nah, bisa kejadian ya, ini terjadi retensi plasenta. Apa ya retensi menurut Anda? Retensi itu adalah plasentanya nggak mau keluar atau lama keluar. Ini 60-90% pada induk sapi perah kejadiannya. Nah, ini harus atau memerlukan penanganan induk setelah mengalami retensi ini dengan irigasi uterus menggunakan antibiotik yang memiliki daya kerja luas. Jadi kita berharap jangan terjadi infeksi di dalam uterusnya. Nah, kalau terjadi infeksi ini bisa berbahaya dan bisa menimbulkan kerugian, bisa sampai ke kematian nantinya ya karena terganggu. Bisa menggunakan tetrasiklin ya dikombinasikan dengan benzidamine. Ini upayakan yang melakukan bukan kita atau peternak sendiri ya. Kalau sudah kondisi serius seperti ini ya panggil dokter hewan atau mantri hewan yang ada di sekitar Anda. Oke. Nah, ini adalah aturan pemberian susu pada pedet ya, harus diatur sedemikian rupa ya. Tidak seperti sapi-sapi yang lain karena memelihara sapi perah itu adalah kaitannya dengan produksi susu nanti yang akan kita jual ya. Untuk hari pertama ini ya atau minggu pertama itu kita harapkan dia mendapatkan kolostrum ya. Konsentrat bagaimana? Konsentrat itu belum diberikan, air juga belum banyak diberikan, hijauan juga apalagi ya. Jadi untuk minggu pertama ini cukup dengan menggunakan susu ya. Susu ya sejumlah ya seupayakan seoptimal mungkin bisa diberikan terutama kolostrum. Nah, minggu kedua baru kita kasih susu segar atau ya susu murni itu 4 liter. Mulai ditambah 0,1 ya kilogram daripada konsentrat. Minum ad libitum. Ingat nggak apa ad libitum? Ad libitum itu diberikan tidak terbatas. Silahkan maunya pedet itu mau minum seberapa banyak ya dipersilahkan. Hijauan juga diberikan ya ad libitum ya, monggo lah suka-suka pedetnya.
Nah, minggu ketiga ya masih sama, tetapi ini sudah mulai ditingkatkan konsentratnya. Airnya epithelium ya sama hijauannya. Minggu keempat ditingkatkan nih ya. Minggu keempat sampai minggu ke minggu keempat ya benar. Minggu keempat sampai minggu ke 7 itu ditingkatkan menjadi 5 liter. Kemudian secara konsentratnya bergradasi ya, mulai dari 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 ya, ditingkatkan. Nah, kalau airnya dan hijauannya epilibito. Nah, ada perubahan lagi yang minggu ke-8 ini sudah mulai dikurangi konsumsi susunya yang awalnya 5 liter per hari itu dikurangi menjadi 4 liter per hari. Konsentratnya ditambah menjadi 0,7. Air dan hijauan itu air lipito. Nah, terus ya dilakukan gradasi penurunan ya dari minggu ke-9, minggu ke-10, 11, 12 sampai minggu ke-13 sudah benar-benar tidak diberikan lagi susu ya. Konsentratnya meningkat sampai kita beri itu konsentratnya adalah 1,5 kilo. Air dan hijauan kita berikan secara ad libitum. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini adalah salah satu untuk membantu Anda kalau di lapangan sebagai patokan adalah bagaimana kita mengelola atau memanage dari pedet ini, mulai dari pemberian susunya, pemberian konsentratnya, pemberian airnya, dan pemberian hijauan pakannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang sangat penting juga harus dilakukan adalah karena yang namanya pedet itu rentan terhadap penyakit itu adalah menjaga kesehatannya. Ya. Pedet sehat itu bagaimana melihatnya? Biasanya bulunya itu mengkilap dan halus, ya. Kemudian aktif dia, lincah, ya. Kesehariannya efektif. Ini terlihat apabila akan diberi susu ya, atau pakan, tidak lesu dan mata terlihat cemerlang. Dia berlari menuju kita, pokoknya sangat atraktif dia ya. Kalau pas saat kita mau memberikan susu ya. Nah, bagaimana ciri kalau misalnya pedet itu sakit? Ya terlihat lesu, ya, bulu kusut, pada bulu ekor terlihat kotor, ya, mata sayu, dan tidak ada gairah di saat akan diberi susu atau pakan. Ini ya terlihat ya, mungkin sama dengan manusia ya, kalau menjelang atau rada sakit kan nafsu makan kurang, gerak menjadi lambat dan ya kurang bergairah ya. Nah, yang berikutnya adalah pengelolaan lain-lain. Misalnya ini ya, ide pedet itu kita harus diberikan identitas. Kalau orang kan diberi nama ya. Bagaimana caranya mengidentifikasi diri dari pedet ini terkait dengan produksi nanti ya, reproduksi dan kesehatan ternak. Identifikasi diri dengan pemberian nomor pada telinga atau ear tag atau tato ya. Yang lazim yang banyak itu adalah dengan ear tag ya. Nanti di telinganya ini ada ya semacam anting-anting gitu ya. Oke. Tapi anting-antingnya bermanfaat itu karena di situ adalah ada informasi recording atau informasi silsilah produksi dan lain-lain reproduksi dari ternak tersebut ya. Yang kedua, karena sapi perah itu banyak berhubungan dengan manusia ya, maksudnya dengan anak kandang di dalam proses pengelolaannya, maka diupayakan ya tanduknya ini tidak tumbuh sampai panjang karena bisa mengganggu ya, baik mengganggu anak kandangnya ataupun sapi yang lain. Bagaimana caranya?
Cara pencegahan tanduk adalah sebagai berikut, yaitu pertama, bulu di sekitar kuncup tanduk itu dicukur yang bersih. Di sekeliling kuncup diolesi dengan vaselin. Tahu vaselin ya? Vaselin itu kalau tidak tahu beli di apotek itu ada. Atau tapi bukan gemuk ya, tapi mirip ya, vaselin itu. Ya, tapi bukan gemuk, gemuk yang digunakan oleh untuk ini apa namanya pelumas itu mobil atau motor, bukan itu. Ya, ada vaselin yang memang khusus untuk digunakan untuk keperluan untuk kesehatan ya, atau skala laboratorium. Kemudian tetesi bagian kuncup tadi secara hati-hati dengan bahan kimia, misalnya natrium hidroksida atau NaOH juga bisa ya. Ditetesi dengan ini sangat keras, jangan sampai kena tangan Anda. Kemudian hindarkan pedet tersebut dari jilatan sapi-sapi yang lain. Jadi jangan sampai sapi yang lain menjilatnya, kan merasa panas nantinya. Dan jangan dimandikan selama 1 minggu sehingga tanduk tersebut nanti tidak bisa tumbuh nantinya. Kemudian penghilangan tanduk atau dishorning ini bisa juga dengan cara dipotong atau memotong setelah umur 1 bulan, atau ada alatnya ya untuk pencungkilnya itu tidak bisa digunakan ya. Nah, berikutnya ini yang harus Anda ketahui di dalam mengelola atau pemeliharaan sapi pedet ini, terutama sapi perah ini adalah pengelolaan penyakit ya. Anda harus tahu penyakit apa saja yang sering menjangkiti daripada pedet ya, pedet terutama pedet sapi perah. Nah, yang pertama itulah yang sering terjadi itu adalah diare atau mencret. Gejala mencret pada pedet terlihat misalnya matanya mengantuk, kotorannya berwarna kuning dan ke arah putih ya, dengan bau yang sangat menyengat melekat pada ekornya. Biasanya nafsu makannya dan minumnya sudah mulai menurun. Pengobatannya bisa dilakukan dengan pemberian susu, atau pemberian susunya itu kita hentikan selama 24 jam. Karena susu itu termasuk pemicu terjadinya tambah hebatnya atau tambah besarnya diare tersebut ya. Kemudian beri minum air hangat dicampur dengan elektrolit ya. Misalnya 1 liter air dicampur dengan 5 gram garam dapur, ini ada di ini ya. Kemudian 2,5 gram NaHCO3 natrium karbonat ya, 50 gram ditambah 50 gram glukosa. Bisa menggunakan garam dan gula ya, atau kalau nggak ada gula putih, gula pasir, gula merah. Ini dikenal untuk manusia itu dikasih oralit ya. Kita kasih oralit ya, ternak atau sapi perah juga dikasih oralit ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua yang Anda harus tahu itu adalah penyakit pneumonia. Penyakit radang paru-paru ini disebabkan oleh bakteri. Nah, oleh karena itu ya, anak kandang yang bagian perah memerah itu ataupun siapapun yang berhubungan dengan sapi perah itu dilarang keras bagi orang yang misalnya mengidap penyakit menular, misalnya salah satunya itu TBC. Nah, jangan sampai itu menularkan ke ternaknya juga, menularkan juga ke produk yang nanti jadi carrier menyebarnya ke konsumen. Itu tidak boleh ya. Syukur-syukur sudah dibudayakan protokol kesehatan seperti sekarang ini COVID ya. Anak kandangnya harus pakai masker misalnya. Walaupun tidak sakit ya, flu-flu dikit itu usahakan jangan ini. Ya, jadi termasuk penyakit kulit juga harus hati-hati ya. Benar-benar anak kandang itu harus benar-benar sehat ya, karena susu itu adalah menjadi media yang paling baik untuk terjadi proses perpindahan bibit penyakit ya, dan dia sangat digemari oleh mikroba ya. Nah, misalnya ini tanda-tanda kalau pneumonia itu pedet terlihat batuk-batuk ya, keluar ingus dari hidungnya,
terjadi demam, sulit bernafas, dan nafsu makan menurun. Kemudian penanganan apabila pedet yang sudah sakit adalah ditempatkan pada kandang yang hangat dan pemberian antibiotik secara rutin. Yang ketiga, yang sering menjangkiti atau sering terjadi pada pedet itu adalah penyakit kembung. Kembung biasanya akibat salah dalam pemberian pakan. Nah, kembali ke depan tadi ya, proses pemberian pakan, manajemen pengelolaan pakannya harus benar-benar dipatuhi. Pemberian susu biasanya susu hangat ya. Tiba-tiba diganti dengan susu dingin. Nah, ini juga kurang bagus ya. Terlalu banyak mengkonsumsi hijauan dengan kadar air yang terlalu tinggi itu ya bisa terjadi bloat tadi atau kembung. Misalnya digembalakan di pagi hari sebelum embun hilang atau legume jenis tertentu yang bisa mengakibatkan terjadinya kembung atau bloat tulisannya ya. Nah, ini harus beberapa hal yang mungkin secara teknis gampang kita lakukan sebelum terjadinya kembung ini. Ingat, kembung ini bisa menimbulkan kematian ya, karena dia mendesak paru-paru nanti ya, sehingga ternak tidak bisa bernafas ya. Nah, usahakan harus secepatnya untuk mengeluarkan gas yang dalam perut, yaitu diberi pil kembung atau pemberian ini kalau di lapangan ya tidak ada akar, ya tidak ada rotan, akar pun jadi ya, misalnya diberi minuman bersoda, ya, misalnya Sprite, dan konsultasikan dengan dokter hewan ya. Kemudian yang penyakit yang sering terjadi pada pedet itu yang keempat itu adalah parasit saluran pencernaan atau cacing ya. Cacing yang sering menyerang pedet, cacing giling ya, menginfeksi usus, lambung, cacing pita, dan cacing hati yang menginfeksi hati. Nah, pedet yang terserang cacing, badannya biasanya kurus, perutnya buncit, bulunya kasar dan tidak mengkilat, serta mudah dicabut. Nah, bagaimana tindakannya? Tindakan yang paling utama yang harus dilakukan adalah tindakan pencegahan. Yang paling bagus itu ya, dengan cara melakukan program pencacingan secara teratur untuk memotong siklus cacing tersebut. Nah, ini salah satu contoh ya, bagaimana memotong rantai cacing tersebut ya. Nah, berikutnya adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan pedet adalah pertama ya, supaya kita sukses di dalam menyiapkan replacement stock ini adalah kandang dan semua peralatan yang berhubungan dengan pemeliharaan dengan pedet harus bersih ya, jangan kotor dan lembab. Alas kandang harus sering diganti karena itu bisa menimbulkan banyak terjadinya investasi mikroba, patogen yang ada di situ dan terhindar dari pengaruh angin langsung. Jadi harus ada semacam ya penutupnya, jangan kena angin langsung ya. Kemudian disediakan lapangan rumput atau ya ada tempat lah di mana dia harus melakukan exercise dan mendapat sinar matahari. Jadi yang namanya pedet itu sering lari-lari dan dikasih tempatnya supaya dia beraktivitas berolahraga, exercise ya. Lapangan ini sebaiknya tidak digunakan mengembala sapi-sapi dewasa. Kenapa? Ya, untuk menghindari tertularnya penyakit dari induk kepada pedet. Jadi intinya pedet ini sangat rentan tertular oleh penyakit yang mungkin sudah diderita oleh sapi dewasa. Sama dengan anak kecil misalnya. Kalau orang tuanya flu itu diupayakan ya menghindar dulu, misalnya bapaknya yang flu ya jangan dekat-dekat dulu pada anaknya. Sama dengan juga misalnya kenapa anak kembar bisa bersama-sama sakitnya sama-sama misalnya, itu bukan karena kembar tetapi tertular ya. Di dalam kandang ini disediakan air minum yang bersih karena pedet setelah umur 2 minggu atau lebih tidak cukup dengan minum air susu saja. Ya,
seperti ini contohnya ya, bagaimana menyiapkan kandang pedet itu. Kita contoh atau kita kasih contoh yang bagus ya tentunya, tapi menyesuaikan dengan lokasi nanti yang ada di tempat peternak atau di tempat Anda mengusahakan. Kemudian yang keempat itu menjaga kesehatan agar terhindar dari infeksi bakteri, virus maupun cacing. Ini beberapa hal ya, termasuk yang kelima, pemberian susu sesuai dengan umur, pakan tambahan yang cukup, seperti tadi yang digambarkan di depan, bagaimana mengelola pakan pedet ini, mulai dari pemberian susunya, pemberian konsentratnya, pemberian air minumnya, termasuk pemberian hijauan pakannya. Nah, kalau ini sudah dilakukan, insya Allah Anda akan berhasil di dalam mengelola sapi pedet ini. Sekian dulu ya pertemuan kali ini. Tetap semangat. Terima kasih semuanya. Nasrun minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.